Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya, kiranya saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, juga sebelum memulai renungan kita pagi ini, saya ingin terlebih dahulu mengajak kita untuk berdoa, memohon tuntunan Tuhan bagi hidup kita pagi ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kami hari baru pagi ini. Kami mohon pimpinan Tuhan bagi kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan sekaligus penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kita merespon dan menangkap kebenaran ini diperhadapkan dengan kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup saudara di pagi ini, tetapi dengan kebenaran ini kita akan coba merenung bagaimana Tuhan menyatakan segala kehendaknya untuk memelihara segala ciptaannya, juga memelihara setiap kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu yang akan kita renungkan, topik yang akan kita angkat untuk direnungkan adalah tentang pemeliharaan Allah, saudara. Ada sebuah cerita kisah, ini kisah yang kiranya dapat membangunkan iman kita saudara tentang pemeliharaan Tuhan. Di sana di sebuah desa ada pembukaan jalan baru di sebuah pedalaman pedesaan yang biasanya itu selalu dikerjakan oleh tim beregu. Lalu saudara, satu tim beregu pekerja itu berusaha membuka jalan ini. Mereka mulai memotong pohon-pohon yang ada di sekitar jalan yang akan mereka buka. Lalu saudara, salah seorang pekerja itu dari tim itu memperhatikan sebuah sarang burung di sebuah pohon yang akan mereka tebang. Lalu ia melihat ada anak-anak burung yang belum bisa terbang di dalam sarang itu, saudara. Lalu ia pun menandai pohon itu supaya jangan pohon itu ditebang dulu sebelum anak-anak burung itu bisa terbang dulu. Artinya pohon itu bisa ditunda dulu untuk ditebang, menunggu anak burung dalam sarang itu bisa terbang dulu. Lalu beberapa minggu kemudian saudara, para pekerja itu datang lagi ke tempat itu, secara khusus ke pohon itu. Lalu pekerja itu menggunakan alat untuk bisa melihat sarang burung tersebut, saudara. Dan ternyata anak-anak burung itu sudah tidak ada di sana. Mereka semua sudah bisa terbang meninggalkan sarangnya. Lalu pekerja itu pun akhirnya bersama timnya menebang pohon tersebut. Tetapi uniknya saudara, ketika pohon itu mereka tebang, sarang itu pun jatuh. Sarang itu berantakan. Lalu para pekerja itu mulai memperhatikan tentang sarang itu, saudara. Dan ternyata beberapa bahan pembuat sarang itu ketika berserakan, mereka menemukan selembar kertas kecil, saudara, yaitu kertas bahan sekolah minggu mungkin. Pada sepotong kertas yang menjadi bagian dari sarang itu, di sepotong kertas itu, saudara, ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Ia memeliharamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itu sungguh suatu hal yang nyata dalam diri pekerja itu
ketika mereka membaca itu, mereka diteguhkan Tuhan, dikuatkan Tuhan untuk melihat kehidupan ini. Bahwa ternyata saudara, walaupun kita menganggap sepele tentang burung-burung, hewan-hewan, binatang-binatang di hutan yang kita tidak pernah pedulikan, tetapi saudara jangan salah, ada Allah pencipta mereka yang mempedulikan hidup mereka. Ia memeliharamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, sesungguhnya ini bukanlah suatu teori atau bukanlah ini sebuah pemahaman teologis sebenarnya. Ini adalah suatu yang nyata, ini sebuah fakta. Tidak perlu berretorika tentang pemeliharaan Tuhan ini. Tuhan Yesus menyatakan bahwa pemeliharaannya dalam nats yang kita baca hari ini, dikatakan di situ, burung pipit adalah burung yang kecil dan kalau dijual sangat murah. 2 ekor 1 duit, saudara, itu menggambarkan harga yang sangat murah, saudara. Itu kalau kita perhatikan di sini. Namun walaupun dia sangat murah, tetapi Tuhan menegaskan bahwa burung itu tidak akan jatuh ke bumi tanpa diketahui oleh Tuhan. Tidak akan jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Bahwa ternyata burung yang kita anggap tidak berguna atau sangat murah itu, saudara, bagi Tuhan itu berharga. Karena Tuhan pemelihara hidupnya. Walaupun kita menganggap itu tidak terlalu mahal bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu berharga. Itu mahal, saudara. Karena Tuhan memelihara juga burung-burung yang tidak punya harga bagi kita itu. Hal ini menegaskan, saudara, bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah atas apa yang dianggap kecil dan tidak bernilai itu sangat nyata. Itu penting bagi kita. Jadi terkadang kita merasa hidup kita kecil, merasa hidup kita tidak berarti, mungkin kita merasa orang tidak peduli dengan kita. Tetapi kalau engkau sadar kebenaran hari ini, yakinlah dan kuatlah, ada Tuhan yang peduli dengan kehidupanmu. Bagi Tuhan engkau berharga, bagi Tuhan engkau mulia, saudara. Jangan meremehkan tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang kita lihat, bahwa kita lebih berharga lagi dari burung itu, saudara. Karena kalau kita lihat di sini, kita lebih dari burung itu sehingga Allah rela mati bagi kita. Saya yakin, saudara, kalaupun burung itu berharga di mata Tuhan, hidupmu dan hidupku masih lebih berharga daripada burung itu. Buktinya apa? Untukmu dan untukku, Yesus rela mati untuk menebus kita. Itu, saudara, sangat berharga. Apalagi memelihara hidup kita. Kalau dirinya sendiri sudah diberi untuk menebus dosa kita, apakah Tuhan tidak sanggup memelihara kita lagi? Apakah Tuhan tidak peduli dan memperhatikan hidupmu? Mari, saudara, jangan sepelekan perhatian Tuhan dalam hidupmu. Walaupun engkau merasa hidupmu kecil, engkau tidak dipandang orang, tetapi ada Tuhan yang mengarahkan pandangannya, memperhatikan hidupmu, melihat hidupmu, menjaga engkau, memelihara hidupmu sedemikian rupa, saudara. Ada banyak kekhawatiran mungkin melingkupi hidup kita. Namun saya ingin katakan, jangan pernah kehilangan iman oleh karena kekhawatiran, oleh karena ketakutan, oleh karena kebimbangan dan keraguan-raguan. Jangan biarkan imanmu hilang, saudara. Ya, pemeliharaan Allah atas hidup kita adalah nyata. Seperti saya katakan tadi, itu sesuatu yang nyata. Karena Tuhan Yesus menegaskan bahwa pemeliharaannya atas umatnya itu adalah sesuatu fakta yang real, yang nyata. Dalam khotbahnya di bukit, dia mengatakan bahwa kekhawatiran kita tidak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup kita. Artinya tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Ada Tuhan yang mengatur hidup kita. Ada Tuhan yang menentukan langkah hidup kita, saudara. Sehingga janganlah khawatir. Itu yang perlu, saudara, kita lihat di sini. Ya, kita perhatikan di sini, burung pipit dan burung bakung dipelihara oleh Allah. Bunga bakung, saudara, dipelihara oleh Tuhan, dikatakan di situ. Tetapi apabila kita tidak khawatir, ya, dalam hidup ini kita perlu tahu kita lebih daripada burung itu, kita lebih daripada bunga bakung itu. Oleh karena itu janganlah, saudara, khawatir dengan hidupmu. Tetapi dikatakan kalau kita baca ya ayat 33 dari Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Apa sebenarnya sulit bagi kita mengiring Tuhan? Sebenarnya saudara, bukan Tuhan yang sulit, kitalah yang susah untuk menentukan sikap. Dikatakan cari Tuhan, maka engkau akan diberkati. Kalau engkau mau mengalami kasih Tuhan, jangan belakangi Tuhan saudara. Jangan lari dari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, cari Tuhan, maka Dia akan memberkati hidupmu. Percayalah kepada Dia, sebab Dia dapat kita percayai sepenuhnya saudara. Oleh karena itu dalam renungan singkat ini, karena Tuhan memberkati hati saudara untuk dilembutkan pagi ini, melihat dirimu yang kecil, melihat hidupmu yang lemah, melihat dirimu yang tidak berdaya, tidak ada orang peduli dengan kehidupanmu. Tetapi ingat, jika burung pipit diperhatikan Tuhan, jika bunga bakung didandani Tuhan, terlebih hidupmu pasti akan diperhatikan Tuhan, akan dipelihara Tuhan, karena kita lebih berharga dari semuanya itu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun persoalan hidup saudara saat ini, janganlah khawatir, tetaplah percaya, jadilah kuat saudara, ya, karena Tuhan ada yang melihat hidupmu dan akan memberkati engkau. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa. Mari kita berdoa saudara. Yakinkan hidupmu bahwa Tuhan peduli dengan persoalan yang kau hadapi saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah memperhatikan hidup kami, yang telah melihat kehidupan kami, yang telah peduli dengan keberadaan kami. Berkatilah umat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan apapun yang sering membuat mereka takut, khawatir oleh karena kelemahan dan kekurangan, keterbatasan hidup mereka. Mungkin tidak ada orang yang peduli, tetapi Engkau Tuhan yang selalu peduli bagi mereka. Berkati dan angkat hidup mereka Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Sehingga setiap kami hari ini boleh bersuka cita karena Tuhan pemelihara kami nyata dalam hidup kami. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara saat ini, tetapi saya percaya Tuhan peduli dengan pergumulanmu. Yakinkan hidupmu dan datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Kalau saudara mempunyai beban yang berat dan butuh didoakan, kami siap untuk selalu mendoakan saudara. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara berdoa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya tetaplah semangat, jadilah kuat. Tuhan memberkati saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Shalom.